Pemirsa, perkenalkan saya Pubi Setiawan dari Komsos Paroki Santo Pius X Karanganyar. Saat ini saya berada di Gereja Katolik Keluarga Kudus Tunggulrejo Kabupaten Karanganyar. Saya mendengar ada program mentokisasi. Apa itu program mentokisasi? Kita kulik eksklusif untuk Anda. Saya akan tanya kepada Romo yang ada di sini. Mari ikuti saya. Halo Romo, Romo Pras. Mau pergi ya? Iya, mau pergi sebentar. Iya, Gimana? bentar, saya mau tanya. Nah, saya dengar kan ada program mentokisasi. Nah, asal mulanya itu bagaimana sih, Mo? Oh, dulu itu ketika Romo sedang misal lingkungan di Tunggulrejo, lingkungan Tunggulrejo, itu Romo melihat banyak dari umat di Tunggulrejo itu, terutama yang tempatnya simbah-simbah, itu mereka memiliki kebun yang cukup luas, tetapi tidak dimanfaatkan. Lalu ketika pada waktu itu Romo sedang misa, dan saat misa melihat simbah-simbah di hadapannya Romo itu, lalu Romo berpikir, apa ya yang bisa dibantu oleh gereja untuk mengembangkan ekonomi simbah-simbah di sini. Ketika Romo pulang, Romo itu melihat banyak sekali warung-warung rica-rica mentok. Dan saat itu Romo berpikir, oh berarti rica-rica mentok laku. Kalau rica-rica mentok laku, berarti membutuhkan mentok sebagai bahan dasarnya. Maka kemudian Romo berpikir, wah lebih baik simbah-simbah itu memanfaatkan kebunnya dengan cara memelihara mentok. Kenapa mentok? Pertama, mentok itu lebih mudah dalam beradaptasi. Yang kedua, perawatannya juga tidak begitu sulit. Ketiga, untuk segi makanan, mentok itu bisa makan apa aja. Tapi tidak makan teman loh ya. Bisa makan daun-daunan, bisa makan nasi akeng, bisa makan makanan-makanan sisa, semuanya bisa dimakan di situ. Maka kemudian pada waktu itu Romo bicara dengan PSE, bagaimana kalau kita membantu umat di Tunggulrejo, khususnya simbah-simbah ini, memanfaatkan lahannya yang tidak termanfaatkan itu dengan cara memberi mentok. Maka kemudian disebut mentokisasi. Oh begitu ya, Mo ya. Okay. Mau tanya lebih lanjut? Wah boleh itu. Kebetulan Romo mau pergi ke tempatnya PSE. Oh, okay. Kalau kamu mau ikut, yuk ikut sama Romo. Boleh lah, boleh ya, Mo ya. Yuk, saya ikut ya. Yuk. Lodun, ini saya bawa Mas Kobe, duduk Mas Kobe. Permisi Bapak Ibu. Dia mau tanya tentang mentokisasi, Pak. Ya mungkin Mas Kobe silakan. Oh iya. Gini Pak, saya dengar ada program mentokisasi. Nah, itu bagaimana sih realisasinya? Ya, baik. Terima kasih Mas Bobe. Berdasarkan pertemuan terakhir kami dengan Romo di KKY Karangpandan, kemudian kami bersama Dewan Paroki mengumpulkan seluruh calon peternak di lingkungan Brayat Minulio Tunggulrejo di Kapel. Dari hasil pembicaraan disepakati untuk kami studi banding seperti itu di Jumapolo di tempat Pak Rudi yang memang sudah lama beternak mentok. Kemudian dari studi banding ini kami dapat wawasan yang cukup sehingga berdasarkan program visioner dari Paroki Santo Pius X Karanganyar, kita memilih 16 peternak di Tunggulrejo ini untuk menerima bantuan hibah, di mana satu peternak mendapat 1 jantan, 2 betina. Kemudian kami melakukan pembelian di Jumapolo sebanyak 16 jantan dan 32 betina yang kami bagikan kepada umat di lingkungan Brayat Minulio Tunggulrejo. Antusiasme dan niat yang cukup besar dari umat sini melakukan pemeliharaan mentok, dan puji Tuhan sampai saat ini berkembang. Kami nanti akan tunjukkan juga di peternak Tunggulrejo. Ada yang dari 3 ekor bisa 40 sampai 50 ekor, dan ada juga yang tidak tunggu banyak sudah bisa menjual, baik itu menjual dalam yang bentuk kecil maupun yang dewasa. Yang dewasa tentu nanti akan diolah menjadi rica-rica mentok, dan itu peternak sudah punya jaringan juga. Mereka mencari pasarnya sendiri, dan ternyata hasil survei kami, hasil monitoring kami, yang menjual rica-rica mentok kadang mendatangi beliau-beliau di peternak mentok untuk membeli mentoknya untuk diolah menjadi rica-rica.
Kemudian ada peternak juga yang menjual anak mentok yang biasa kami sebut sini minti. Nah, anak mentok ini juga salah satu upaya untuk menekan pengeluaran biaya pakan. Jadi dianjurkan oleh Pak Rudi lebih baik menjual anak mentok daripada yang besar karena lebih irit, tidak makan biaya pakan yang besar. Dan itu biasanya dijual umur 1 minggu itu sudah cukup menghasilkan. Memang tidak semua dari 16 itu berhasil. Ada yang juga gagal karena banyak faktor, dan ini yang kami monitoring terus dari Romo, paroki maupun PSE paroki untuk bagaimana perkembangan mentok mereka yang selama ini dilakukan di Tunggulrejo. Setelah kami menjelaskan ini, maka kami mengajak Mas Bobe dan Romo nanti bisa lihat peternak umat di Brayat Minulya Tunggulrejo yang ada yang memang mayoritas berhasil, ada juga yang gagal, dan itu kami merasa itu bagian dari pembelajaran kami untuk lalu membina baik yang gagal maupun yang berhasil. Kita ke sana nanti ya. Siap. Ya, baik Pak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini saya dan tim dari PSE Paroki Santo Pius 10 Karanganyar sudah sampai di daerah Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Kita akan mengetahui cara beternak mentok. Bagaimana itu? Kita akan langsung panggilkan praktisinya langsung di sini. Dengan siapa ini Bapak? Bapak Roderikus Sri Haryono dari Jumapolo. Dari Jumapolo, beliau ini pemirsa adalah seorang praktisi mentok dan hewan ternak lainnya. Mari pemirsa, eksklusif untuk Anda. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di depan kandang mentoknya dan sudah bersama dengan Pak Rudi. Pak Rudi sudah punya mentok ini berapa banyak jumlahnya? Untuk entok kami indukan 50 ekor dan ini sudah mulai banyak yang bertelur. Dia dari mulai kecil sampai bertelur berapa bulan Pak? Dari bertelur itu di usia 15 hari kami rawat secara terpisah dan sampai dengan usia 2 bulan dan mulai bertelur dia sekitar 30 minggu. Berarti untuk yang dipanen itu telurnya atau dagingnya Pak? Kami menyikapi dengan daerah kami setempat, dengan lingkungan kami dengan cara menjual anakan usia 3-1 minggu. Itu laku kalau per ekornya laku 10.000. 10.000 per ekor kecilnya ya. Iya. Untuk perawatan hariannya bagaimana sih Pak Rudi? Terima kasih. Untuk perawatannya makanan kami menggunakan limbah-limbah di sekitar kami. Dan di sini kami menemukan banyak limbah yang bisa dipotensikan menjadi makanan ternak. Lalu setelah itu diberikan ke mentoknya langsung atau bagaimana? Ada proses apa Pak yang dilakukan? Terima kasih. Ini adalah bahan-bahan pakan kami di kandang kami yang bisa saya berikan tahu. Satu adalah kami menggunakan limbah dari mie ayam. Mereka cuma terbuang percuma, kami minta dan ini Rp0 kami dapatkan. Yang kedua, bekatul kami beli Rp2.000 per kilo. Dan ini jungle jagung yang kami seleb di luar sana cuma terbuang percuma dan ini juga Rp0. Dan di sini limbah pasar yang terbuang percuma juga kami rawat dan bisa Rp0 juga. Dan ini kami tambahkan untuk petelur, kami tambahi konsentrat B114 yang mana sangat membantu untuk telurnya menjadi banyak. Dan setelah itu kami campur, kami beri probiotik E4 dan kami tambahi molase. Fungsi dari molase ini, tetes ini adalah memberi makanan probiotik berkembang di dalam makanan ini dan kami melakukan fermentasi selama 1-3 hari dan harus anaerob seperti ini, tertutup dan tidak boleh kena udara. Setelah itu bisa diberi pakan pada endok dan akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Hasilnya seperti ini. Ini limbah-limbah dan pakanan tadi sudah tercampur dan sudah siap diberikan pada endok. Baik. Untuk pemberian pakannya berapa kali sehari Pak? Kami berikan 2 kali sehari, pagi sekitar jam 9 Ya. dan sore jam 4 itu kami berikan pakan. Apakah ada penyakit yang mungkin akan terjadi Pak, yang sering Bapak alami misalnya?
puji Tuhan sampai saat ini belum ada, karena kami menggunakan probiotik yang mana membantu digesti, daya cernaknya menjadi normal sekali. Apakah ada vitamin-vitamin tambahan Pak untuk mentok ini? Karena tampaknya mentoknya ini segar-segar sekali dan besar-besar sekali Pak. Oh ada, kami menambahkan vitamin ADE, ya, itu untuk pertumbuhan bulu dan sebagainya, dan kami menambahkan B-kompleks untuk nafsu makan, dan probiotik dan molase. Seberapa besar Pak pasar itu menyerap produksi dari mentok ini Pak? Di tahun 2020 ini sampai dengan 2021 ini permintaan pasar meningkat sekali, dikarenakan sudah mereka yang berbudidaya rumah makan rica-rica entok di Kabupaten Karanganyar sangat besar sekali, yang mana kami yang ada di kampung seperti ini melirik berbudidaya ternak entok untuk meningkatkan hasil kami, dan pasaran sangat sekali membutuhkan, dan sekarang sudah bisa penjualnya per kilo 35.000. Jadi lebih sangat menguntungkan dibanding tahun-tahun yang dulu cuma jonggrok itu, tapi sekarang sudah mulai kilon. Jadi kami sudah bisa mensiasati gimana bisa berbobot dan berkualitas. Satu periode bertelur berapa butir Pak biasanya? Kami rata-rata 18 sampai 20 butir. Satu ekor 20 butir. Ya. Dari 20 telur yang tadi keluar dari induan, itu berapakah yang menetas Pak biasanya? Itu rata-rata 90%. 90% itu ya, berhasil menetas begitu ya Pak ya. Itu perlu dibantu dengan alat penetas? Langsung satu hari kami ambil ya, dan selama 3 hari dia masih menyimpan makanan dari induknya, dan kami menyiapkan dengan 521 selama 15 hari. Di situ sudah saya pisah, dari satu hari sudah saya pisah. Oke. Pangsa pasar yang di sini Pak, itu apakah hanya di Karanganyar saja atau bagaimana Pak? Kami untuk menjualnya dari anakan entok itu kami ke pasar Bekonang. Di sana sudah punya bakul khusus, per ekornya itu 10.000 usia 3 hari. Luar biasa pemirsa, potensi ternak mentok yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi. Pak, kira-kira dampak apa Pak yang Bapak rasakan setelah memelihara mentok ini Pak? Yang jelas peningkatan dari ekonomi, dan kami melihat apabila masyarakat di sekitar kami dan Indonesia umumnya, kalau peningkatannya entok juga berkembang, kita sudah menyumbang satu, yaitu protein bagi masyarakat. Ya Pak Rudi, untuk ternak mentok ini butuh luas berapa kandang ya Pak? Untuk ternak entok itu kami di sini menggunakan 3 meter kali 7,5 untuk satu pejantan dan 8 induan. Kenapa kami pisah dengan cara itu? Karena untuk keberhasilan dari penetasannya lebih tinggi. Itulah yang kami siapkan seperti itu. Oke, baik. Apabila masyarakat di sana itu tidak punya kandang yang luas, apakah ada alternatif lain Pak? Ya, yang jelas itu ada, namun untuk titik keberhasilannya tidak maksimal juga, dan bisa ternak seperti itu, namun secara aturan itu titik keberhasilannya berkurang. Terima kasih untuk perkandangan, kita bisa menggunakan dengan kandang ukuran 7 kali 3 meter. Yang penting ada tempat mandi, dan ada tempat makan, dan ada tempat untuk istirahat dan bertelur, dan itu bisa dilakukan dimanapun saja. Yang penting entok bisa dirawat di tempat yang sempit pun bisa, asal ada tempat makan dan ada tempat minumnya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Rudi. Sekarang Pak Rudi, apa saran-saran dan kesimpulan dari Pak Rudi bagi masyarakat luas sana yang ingin berternak mentok? Bagi semua peternak entok yang jauh di sana dan sebagai rakyat Indonesia, jangan takut untuk beternak entok, karena mudah jika dilakukan dengan empati hati. Kunci pertama adalah hati, dan kita perlakukan dengan baik dan kita sikapi, maka kita sudah, kalau berhasil, kita adalah salah satu penyumbang protein bagi negara, bagi rakyat Indonesia. Terima kasih.
luar biasa sekali ya. Baik pemirsa, meskipun sederhana, tapi dampaknya begitu luas sekali. Kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Rudi langsung. Semoga menginspirasi Anda semua untuk beternak mentok. Monggo berkah dalam. Ini kalau ngantar Mas Bobe mau tanya tentang mentok yang selama ini Pak Muji ternak, monggo Mas. Oh iya, dengan Bapak siapa namanya Bapak? Nama saya Franciscus Saperius Mujiono. Oh iya, Pak Muji. Pak Muji, panggilannya Ya, Pak Muji. Pak Muji, ya. Oke. Pak Muji, saya ingin tanya tentang mentok. Pak Muji dulu dapat mentok itu berapa ekor? Dulu saya mendapat mentok 3 ekor. Yang 1 ekor jantan, yang 2 ekor betina. Tetapi sementara waktu itu yang 1 yang betina meninggal, tinggal 2. Sekarang sudah menetas 4 kali. Jadi sekarang menjadi 36 ekor. Lalu kendalanya beternak mentok itu apa, Pak? Kendala peternak mentok itu mencari katul itu agak sulit. Itu menjadi kendala sebab mentok kurang kenyang. Kalau bertelur itu menjadi tidak aktif telurnya. Katul itu kadang-kadang itu jarang gitu. Oh baik. Lalu manfaat yang didapat setelah Pak Muji itu beternak mentok apa, Pak? Ya, manfaat itu saya beternak mentok itu hasilnya bisa membantu ekonomi dan menjadi kebutuhan keluarga. Yang selanjutnya saya senang sekali beternak mentok ini jadi hiburan untuk sehari-harinya, dan selanjutnya semoga mentok ini nanti bisa berkembang dan membantu kebutuhan keluarga kami. Ya. Amin. Semoga bertambah banyak ya, Pak. Iya Pak, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya pemirsa, kita sudah sampai pada peternak selanjutnya. Kita akan tanya langsung dengan siapa namanya Mas? Paulus Suyanto. Biasa dipanggil siapa? Yanto, Mas. Mas Yanto, ya. Mas Yanto, ini peternak mentok juga ya? Iya. Nah, dulu diberikan mentok itu berapa ekor Mas Yanto? Itu dari paroki dikasih 1 jantan dan 2 betina. Oke, lalu sekarang sudah berapa ekor? Ini kalau dihitung keseluruhan sekitar 39 ekor. 39 ekor. Iya. Kira-kira dalam memelihara mentok ini Mas, kendalanya apa? Kendalanya itu kalau tempatnya pakai jaring ini, kadang ada ayam yang masuk gitu. Jadi kandangnya itu dirusak oleh ayam gitu. Cuma gitu kendalanya sih yang saya hadapi. Baik. Lalu manfaat yang didapatkan setelah ternak mentok ini apa Mas? Manfaatnya bagi saya pribadi banyak sih. Dari penjualan, saya bisa sering jual dari minti yang kecil itu. Juga yang besar-besar ini, karena saya punya usaha buat rica-rica mentok, bisa disembilih buat dijual lagi gitu. Oh begitu. Untuk penjualan di sini laris ya Mas ya? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, begitu semoga ternaknya lancar dan semakin banyak mentok yang ada di sini. Amin. Begitu Mas. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini kita sudah sampai pada peternak mentok berikutnya dengan Bapak siapa Bapak? Paulus Marsono. Paulus Marsono, panggilannya Bapak? Marsono. Ya, Bapak Marsono. Ya. Bapak ini kan juga seorang peternak mentok. Ya. Nah, dulunya itu diberi mentok berapa Pak? 3 ekor. 3 ekor. Saat ini sudah berapa? Saat ini tinggal 4. 4 ekor ya Pak ya? Ya. Nah, lalu ada kendala apa Pak? Atau masalah apa yang dialami? Kendalanya yaitu cuman telurnya hilang terus itu. Tiap nelor angkrem hilang, tiap nelor angkrem hilang itu. Karena apa Pak? Karenanya apa dimakan yang jantannya, apa dimakan yang mana, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oh iya. Lalu Pak, manfaat yang diperoleh setelah ternak mentok ini apa Pak? Yang dulu itu pernah, jadi asal gede saya jual gitu. Oh, berarti bisa dijual gitu Pak ya? Iya. Oh, terima kasih Iya. Pak sudah menceritakan pengalamannya. Iya. Semoga mentoknya semakin banyak di sini. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Iya, terima kasih.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di peternak berikutnya. Bapak, dengan Bapak siapa ini? Nama saya Yohanes Febrianto dari Brayat Minulyo. Brayat Minulyo, Tunggulrejo. Tunggulrejo. Biasa dipanggil dengan Bapak siapa? Biasa dipanggil Febri. Bapak Febri. Iya. Baik Pak Febri. Dulu ketika diberikan mentok pertama kali berapa Pak jumlahnya? Dulu waktu pertama kali diberikan 3 ekor, 3 1 ekor. jantan, 2 betina. Betina. Oke. Lalu sekarang sudah ada berapa Pak? Sekarang sudah menjadi 9. Kebetulan yang 2 lagi angkrem, yang 2 di sana angkrem. Terus yang lainnya itu berkembang biak kan? Iya. Itu jadi meri Anak-anaknya. ada 8 ekor. 8 ekor. 9 ekor yang dewasa. Iya. Dan yang bertelur berapa Pak kira-kira? Bertelurnya 10 butir. Iya. Oke, baik. Kendalanya apa sih Pak yang dialami ketika ternak mentok ini? Kendala kalau saya itu tikus ya. Tikus sama pakan. Kadang-kadang kita nyari katul itu susah sekali. Jadi mesti pesan dulu gitu. Oke. Itu aja sih. Manfaat apa yang Bapak peroleh setelah ternak mentok ini Pak? Manfaat tentunya menambah perekonomian buat keluarga kami. Terima kasih Pak. Semoga makin banyak mentoknya dan Bapak bisa beroleh manfaat yang banyak juga dari Amin. mentok ini. Amin. Begitu pemirsa peternak kali ini. Terima kasih. Oke pemirsa, kita sudah sampai pada peternak mentok berikutnya dengan Bapak siapa ini Pak? Agustinus Suroto. Pak Agustinus Suroto. Panggilannya biasanya siapa Bapak? Suroto. Pak Suroto. Pak, dulu ketika diberikan mentok itu berapa ekor Pak pertama kali Pak? 2 betina, 1 jantan, Pak. Oh berarti ada 3 ekor ya Pak ya? Iya, iya. Nah, sekarang sudah berapa ekor Pak? Sekarang ini 81 ekor, Pak. 81 ekor. Iya. Kemudian Pak, manfaat apa yang Bapak peroleh dari peternak mentok ini Pak? Pertama, saya sebagai petani itu biasanya kerja di lahan sawah itu cuma pagi dan sore, sehingga siang itu masih ada waktu longgar yang bisa saya gunakan untuk pelihara mentok. Baik Pak, terima kasih Pak Roto sudah berbagi cerita tentang pengalamannya di dunia permentokan. Iya, sama-sama. Itu, terima kasih. Begitu pemirsa, pengalaman dari Pak Roto tentang mentoknya. Semoga mentoknya semakin banyak ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, iya. Amin. Iya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mojogedang bersama peternak mentok yang ada di sini. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Agatha Suwarsi. Ada yang memanggil Ibu Agatha, juga ada yang memanggil Ibu Suwarsi. Saya dari lingkungan Petrus Damianus, wilayah Mojogedang. Ya, Ibu Agatha, begitu ya saya panggil Bu. Ya. Ibu, dulu ketika beternak mentok pertama kali itu dapat berapa ekor Ibu? Saya pertama kali dapat 3 ekor, 1 jantan, 2 betina. Waktu itu kemungkinan masih doro, belum siap bertelur. Tapi katanya 2 bulan lagi bertelur. Memang benar 2 bulan saya pelihara bertelur juga. Oke. Sekarang sudah menjadi berapa ekor Ibu? Dari bulan Maret saya menerima bantuan mentok itu sampai sekarang 1 tahun 2 bulan. Sudah menetas 9 kali tetesan, jumlahnya 94 ekor yang hidup dan 8 yang mati. Kendala apa yang Ibu alami selama beternak mentok ini Bu? Kalau kendala ya Mas, buat kandang, buat apa mungkin tidak ada. Tapi kendalanya mungkin di pakan. Kalau terlalu banyak saya pelihara terus, kemungkinan buat beli pakan itu kadang tidak ada. Ya. Baik. Berikutnya Ibu, manfaat apa yang Ibu peroleh setelah beternak mentok ini Bu? Selama setahun saya memelihara mentok ya Mas, saya sudah menghasilkan uang 970.000. Itu dari 6 kali penjualan. Lalu selain itu ada manfaat lain Ibu yang Ibu peroleh? Selain untuk menambah perekonomian di dalam keluarga, kan kebetulan rumah saya kan warung. Ya. Jadi kan ada sisa-sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk kasih makan mentok dicampur sama katul. Oke. Ibu senang memelihara mentok ini Bu? Senang buat hiburan, kalau pagi-pagi makan mentok sama anak. Kalau sore-sore kasih makan mentok.
Oke, baik begitu. Terima kasih Ibu Agatha. Semoga mentoknya semakin banyak Ya. dan Ibu juga mendapatkan manfaat yang banyak pula. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Ya. Baik begitu pemirsa, dengan peternak yang ada di Mojogedang ini yaitu Ibu Agatha. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah ada di peternak mentok di daerah Mojogedang berikutnya. Baik, dengan Bapak dan Ibu siapa ini Pak? Nama lengkap Pak Antonius Prianto, dan ini istri saya Mbak Esther Dwi Suryanti. Oh iya, Pak Antonius ya, Iya. saya panggil begitu ya Pak. Pak Antonius, dulu ketika mendapatkan mentok pertama kali itu berapa Pak jumlahnya Pak? 3 ekor, yang jantannya 1, betina 2 Pak. Oke, Ya. sekarang sudah menjadi berapa ekor Pak? Jumlahnya sekitar 50-an 2 Pak. Baik, kendala apa yang Bapak alami selama beternak mentok ini Pak? Hamanya tikus Pak kalau di sini Pak. Kan kebanyakan kalau masih kecil gini kecolongan tikus, dimakan tikus gitu, cuman kendalanya itu Pak. Jadi kendalanya hanya tikus ya Oh, Pak oh. ya? Baik, berikutnya Pak, manfaat apa yang Bapak peroleh setelah memelihara mentok ini Pak? Jadi saya dari keluarga saya buat tambahan untuk keluarga gitu Pak. Ada lagi Pak manfaat yang diperoleh? Buat hiburan gitu, habis ya. dari kerja capek gitu ya, udah rasanya itu Terhibur ya, lain Pak, ya? lah, terhibur. Oh iya, senang berarti Pak ya? Terima kasih. Begitu pemirsa dari peternak yang ada di Mojogedang ini, semoga mentoknya semakin banyak ya Pak ya. Ya, Dan makasih Bapak Pak. menerima manfaat yang begitu besar. Ya, makasih. Begitu pemirsa, terima kasih. Baik pemirsa, kita tadi sudah melihat proses dari ternak mentok itu hingga pengolahan, dan saat ini kita sudah berada di tempat makan dan kita melihat di sini ada olahannya. Nah, kita akan makan bersama. Di sini ada Ibu Siska dari Catering Gentong. Nah, pemirsa, karena kita akan makan, akan saya copot terlebih dahulu maskernya ya. Nah, Ibu Siska, Iya, Mas Bobi. ini masakan apa ini kalau boleh diceritakan? Ini rica-rica entok. Rica-rica mentok. Iya. Iya. Lalu yang ini apa Ibu? Sambal Itu apa? sambal bawang. Sambal bawang. Iya. Lalu kudapannya? Kudapannya ada daun pepaya sama biasa ada timun, ada daun kemangi, ada tomat. Oh, oke. Untuk pelengkap makan, apabila kurang pedas, kita sediakan merica. Oh, lada ya Bu Ya, ya? ada. Oke. Ada bubuk nasi Tampaknya ini enak sekali pemirsa, sangat menggoda sekali. Maka saya tak sabar untuk makan ini. Nih, luar biasa. Saya makan ya. Saya makan ya Bu ya? Iya, silahkan Mas Bobi. Silahkan Coba Bu, dicicipi. ini Iya. gimana sih cara masaknya? Cara masaknya biasa ya, dari entok yang usia kira-kira 4-5 bulan. Dari menetas itu kita ambil lalu dipotong. Apabila itu entoknya yang besar itu biasanya cowok, yang laki-laki. Jadi entok birong kalau orang Jawa bilang. Kalau yang kurus, yang kecil, dagingnya kurang banyak, itu entok yang cewek. Jadi dagingnya itu lebih banyak yang Jantan entok ya? yang jantan. Oh, Gitu. untuk Kalau dimasak betina, itu enak yang jantan juga? ya rasanya sih lebih maknyus ya Mas. Maknyus jadi ya? jadi lemak-lemak dan itunya dagingnya itu lebih terasa. Oke. Nah ini pemirsa, saya tadi sudah mencoba memakannya, memang dagingnya ginuk-ginuk, enak sekali. Bakule. Iya. Ini dimasak berapa jam Bu? Ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam Mas, itu biar empuk. Jadi kita tinggal tua mudanya entoknya. Kalau entok laki-laki itu biasanya beratnya itu antara 1,5 sampai 2 kilo. Oke. Ada yang besar sekali sampai 3 kilo juga ada. Tapi rata-rata 1,5, kecil, jantan kecil itu 1,5, sedang 2 kilo, lebih 2,5 sampai 3 kilo itu yang lebih besar yang namanya berong. Tapi kalau cewek itu antara 1 sampai 1,3 itu segitu Mas. Jadi untuk daging itu kalau entok jantan itu memang lebih jago, lebih enak dan lebih banyak dagingnya. Satu entok jantan itu jadi berapa porsi Bu? Satu entok jantan itu kira-kira jadi 20 porsi bisa ya. Oh. Iya.
20 porsi, antara 20 porsi sampai 22 begitu. Terus untuk daging ini mentahnya, Iya. mentoknya itu Ibu ambil dari mana? Itu dari kita, itu di daerah Mojogedang, itu dulu ada bantuan dari PSE, itu warga sini dikasih entok jantan 1 sama entok betinanya 2. Nah itu dikembangbiakkan oleh umat di Mojogedang sini sampai menghasilkan banyak sekali. Kita bergantian berkeliling ngambil dari si A, si B, si C, si D, si E. Jadi dari ibu-ibu, dari bapak-bapak yang sudah memelihara bantuan dari PSE itu sudah berkembang biak menjadi luar biasa. Entok yang jantan itu kita beli harga 120 apabila yang besar, kalau yang entok betina itu kurang lebih 60.000. Jadi kita memang bersyukur ya, umat wilayah Mojogedang itu diberi bantuan dan akhirnya bisa luar biasa, bisa berproduksi, dan kami di sini juga bisa mengolah, dan olahannya pun apabila dijual ini harganya ini juga lumayan ini. Berapa Ibu kira-kira? Ini 20.000 ini satu porsi ya? Iya. Jadi bersihnya itu paling 30% Mas. Untuk itu udah terhitung dari tenaga, dari bumbu, dari semuanya. Jadi terus keuntungan itu kita bersih mendapatkan 30% itu bisa dipastikan gitu. Iya. Gitu. Manfaat apa Bu yang diperoleh Ibu setelah mengolah ini Bu? Karena kita pedagang ya Mas ya, jadi catering ya Mas, manfaatnya ya kita mendapatkan uang lebih Mas. Jadi selain kita utamakan adalah kepuasan dari pelanggan kita juga mendapatkan nilai lebih. Nilai lebihnya itu ya uang itu tadi. Jadi lumayan buat kita yang daripada ibu-ibu saya di rumah, daripada enggak ngapa-ngapain, ya ini karya yang luar biasa ya. Ada karya dan banyak peminatnya. Oh iya Bu, jadi, satu hari kira-kira berapa Bu peminatnya kira-kira? Kalau karena kami catering itu berdasarkan pesanan ya Mas ya. Jadi ini boleh saya bilang buka puasa ya. Ini musim seperti ini, masa-masa berbuka masa-masa puasa itu biasanya ada pesanan berapa? 10 entok untuk buka bersama. Nah, seperti itu, nasi dos seperti itu. Jadi kami belum buka rumah makan atau warung gitu. Jadi masih seperti ini, tapi kalau online juga kami melayani. Ada pemesanan online juga ya Bu. Nah, gitu. ini pemirsa, bagi teman-teman pemirsa yang ada di sana pengen pesen online juga bisa ke catering Gentong. Ini enak sekali, apalagi di bagian kulitnya seperti rasa surga. Maknyus. Halo pemirsa, kita tadi sudah menyaksikan program mentokisasi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Mulai dari pembibitan, pemeliharaan, hingga pengolahan. Ternak mentok itu sangatlah mudah dan sederhana. Kita dapat memanfaatkan waktu luang yang ada, waktunya pun juga fleksibel, kemudian tempat-tempat lahan yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan, serta kita dapat memanfaatkan limbah-limbah atau pakan-pakan yang ada di sekitar kita. Manfaat yang bisa kita peroleh dari beternak mentok itu sangat banyak pemirsa. Di antaranya, itu kita dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjadi sarana hiburan dan pendidikan bagi anak untuk mencintai binatang. Kendala yang dihadapi pun juga tidak begitu besar pemirsa. Maka jangan takut untuk beternak mentok. Ketika kita berhasil beternak mentok, kita akan menyumbang peningkatan protein bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, kita akan menyaksikan pesan dari Romo Paroki Santo Pius X Karanganyar, Romo Robertus Triwidodo PR. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun saudara-saudari berada, beternak entok menjadi salah satu cara jitu untuk mengangkat perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini. Umat Paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar telah mengusahakan beternak entok ini selama masa pandemi ini. Dan hasilnya menjanjikan. Menu favorit
yang menjadi andalan dari ternak entok adalah rica-rica entok. Rasanya gurih, kaya protein, dan zat besi. Oleh karena itu, baik kiranya kalau semakin banyak warga masyarakat dan umat yang mau beternak entok ini. Kalau di sana-sini sudah mulai menjamur para peternak entok, kemudian bisa dibangun jaringan dengan warung rica-rica entok. Bukan hanya di tingkat lingkungan, di dalam satu paroki, namun juga antar paroki. Dengan demikian lalu, perekonomian yang berat karena COVID-19 ini bisa ditopang sedikit demi sedikit. Selamat mencoba, selalu sukses, dan Tuhan memberkati.